Tantangan skuad Garuda datang, bakal dikepung 5 negara Timur Tengah. Cetak debut manis, Marcelino bawa Oxford United raih kemenangan. Sejarah baru timnas Indonesia getarkan Asia. Media Jepang singgung tragedi Kanjuruhan jelang lawan Indonesia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cetak debut manis, Marcelino bawa Oxford United raih kemenangan. Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengakhiri penantian panjang untuk mendapatkan kesempatan main di Oxford United. Meski baru di skuad Oxford U21, Marcelino bermain sebagai starter saat klubnya menghadapi Notts County U21, yakni di Clifton Football Club Clifton. Marcelino dimainkan sejak menit pertama di laga melawan Notts County. Mata pemain KMSK DNZ dan Persebaya Surabaya ini memakai nomor punggung 10 dan beroperasi di sektor gelandang serang. Menariknya, baru 1 menit laga berjalan, Marcelino langsung mencetak assist dari gol yang dicetak oleh Louis Griffiths. Marcelino kemudian kembali curi perhatian pada awal babak kedua. Pergerakannya di sisi kanan membuat pertahanan Notts County kerepotan. Namun pemain andalan Sintayong itu diganti pada menit ke-62. Penampilan cemerlang Marcelino dalam laga debut bersama Oxford United U21 ini tentunya diharapkan bisa menjadi bukti, khususnya bagi pelatih tim utama Oxford United untuk bisa memberi kesempatan kepada pemain asal Indonesia itu untuk debut bersama tim utama. Namun yang jelas, laga debut di Oxford United U21 memberikan dampak positif untuk menambah menit bermain Marcelino. Lantaran sang pemain sudah sekitar 7 bulan tidak tampil di laga kompetitif di level klub, yakni sejak main untuk KMSK DNZ pada Maret 2024 silam. 3 menit bermain yang lebih banyak diharapkan Marcelino bisa mengembalikan sentuhan terbaik dan kepercayaan dirinya. Sejarah baru timnas Indonesia getarkan Asia. Pertama kalinya sepanjang sejarah, timnas Indonesia U23 menempati pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23. Sekedar diketahui, penentuan pot drawing kualifikasi Piala Asia U23 didasarkan pencapaian sebuah negara di ajang serupa pada edisi sebelumnya. Karena itulah tolak ukur penentuan pot drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 adalah Piala Asia U23 2024. Saat ini ada 47 negara yang terdaftar sebagai anggota AFC. Namun ketika babak kualifikasi dimulai, hanya 43 atau 44 negara saja yang ambil bagian. Semisal 44 negara yang ambil bagian, otomatis AFC akan membagi negara-negara di atas ke dalam 4 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 11 negara. Karena itu, timnas Indonesia U23 akan berada di pot 1 bersama 10 negara lain. Mengacu kepada performa di Piala Asia U23 2024, penghuni pot 1 adalah Indonesia, Jepang, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, Qatar, China, Tajikistan, dan Thailand. Karena itulah menarik menanti aksi timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Tantangan skuad Garuda datang, bakal dikepung 5 negara Timur Tengah. Menurut Ketum PSSI Erick Thohir, target timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah finish di posisi 4 grup C. Peluang timnas Indonesia finish di posisi 4 grup C sangatlah besar. Sebab skuad Garuda saat ini duduk di posisi 5 dengan 3 angka, hanya terpaut 2 poin dari Bahrain di tempat keempat. Jika finish di posisi 4 grup C, maka timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat yang akan diikuti oleh 6 tim, di mana sebanyak 6 tim ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari grup A, B, dan C.
Tim-tim ini kemudian dibagi ke dalam 2 grup yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 negara. Juara di masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang finish runner-up grup akan bertemu di babak playoff zona Asia. Berkaca dari tim peringkat 3 dan 4 di klasemen sementara grup A, B, dan C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini seluruhnya diisi oleh tim-tim Asia Barat. Di grup A ada UEA dan Qatar, grup B Irak dan Oman, dan grup C Arab Saudi dan Bahrain. Hal itu berarti peluang timnas Indonesia menghadapi tim-tim Asia Barat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Sekarang harapannya wasit bertindak adil saat memimpin laga-laga timnas Indonesia jika tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab timnas Indonesia beberapa kali dicurangi wasit saat dihadapkan Timur Tengah. Media Jepang singgung tragedi Kanjuruhan jelang lawan Indonesia. Jelang pertandingan melawan timnas Indonesia, media Jepang Futabena menyinggung soal 2 peristiwa besar di sepak bola Indonesia beberapa tahun ke belakang. Dalam ulasannya disebutkan bahwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir muncul 2 peristiwa besar di sepak bola yang jadi fokus dunia. Yang pertama terjadi pada Oktober 2022 ketika terjadi kerusuhan pada laga domestik di Provinsi Jawa Timur yang mengakibatkan lebih dari 130 korban jiwa. Tragedi Kanjuruhan ini dengan jelas membuktikan betapa gila sepak bola di negara itu. Ulas media Jepang Futabeda. Menariknya, media tersebut juga menyebut soal kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Namun menurut jurnalis sepak bola Jepang Yoshiyuki Osumi, timnas Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata. Tim besutan Sintayong ini diakui Osumi telah menjelma menjadi sangat bagus dalam segi taktik dan permainan. Kendati demikian, Sintayong sendiri menampar para pemainnya dengan fakta pahit jelang menghadapi Jepang pada November mendatang, di mana hasil imbang dengan Bahrain dan kekalahan dari Cina diakui STY menjadi bukti bahwa skuad Garuda masih memiliki banyak kekurangan. Sintayong pun menyadari para penggawa Garuda sempat berpuas diri usai menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Untuk itu, hal tersebutlah yang menjadi perhatian khusus untuk menatap target lolos ke babak selanjutnya.